Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita kepada sesama manusia saja memberikan komitmen dalam rasa cinta, apalagi kepada Rasulullah. Orang yang sangat kita cintai, yang kita harapkan pertolongannya kelak di hadapan Allah. Karena orang yang paling besar syafaatnya dalam kehidupan di akhirat itu Nabi. Syafaatnya Nabi lebih besar daripada syafaatnya anak yang solih. Syafaatnya Nabi lebih besar daripada syafaatnya Quran. Syafaatnya Nabi lebih besar daripada syafaatnya sujud. Dan semua syafaat yang tadi kita sebutkan ada 8. Itu kalah dengan syafaatnya Rasulullah. Makanya Masya Allah, inilah yang menjadikan kita memahami. Berarti seseorang ketika mereka mengaku betul-betul mencintai Rasulullah, mereka itu harus membuktikan bagaimana kecintaan mereka kepada Nabi dengan memberikan kepatuhan. Karena sesungguhnya itulah yang akan membuktikan kecintaan kita dan ketaatan kita kepada Rasulullah SAW. Makanya orang yang mereka memberikan ketaatan persis sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama dari para ahli hikmah. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Sesungguhnya pecinta kepada apa yang mereka cinta itu taat. Berarti itulah harga yang paling spesial dari sebuah kecintaan. Coba kalau kita bayangkan dengan bahasa mudah. Kita dapetin suami kita ngomong cinta terus. Pagi ngomong cinta, siang ngomong cinta, sore ngomong cinta. Tapi ketika kita meminta sesuatu yang ringan kepada dia, dia menolak. Dia ngomong gini, saya cinta sama kamu, Masya Allah kamu wanita yang paling aku cintai. Siang ngomong lagi, wanita paling aku cintai. Malam ngomong lagi, wanita yang paling aku cintai. Tiba-tiba setelah dia kenyang mengucapkan kata cinta, kita ngomong sama suami kita. Tolong dong ambilkan air minum sebentar. Padahal selama seharian kita tidak pernah minta tolong. Kemudian suami kita ngomong, alah ambil air minum nyuruh-nyuruh, ambil minum sendiri aja lah. Kira-kira apa yang kita komentari dari laki-laki semacam ini? Kita akan berkomentar. Lebih baik kamu tidak usah ngobrol kata gombal dan cinta seharian. Tapi ketika aku minta tolong, kamu respon apa yang aku minta, itu lebih berarti daripada omonganmu sejuta kata cinta, tetapi kamu tidak merealisasikan apa yang kamu ucapkan. Itu pasti omongannya seorang wanita kepada suami ketika suaminya diminta pada sesuatu yang ringan, tetapi suaminya tidak merespon. Padahal seharian suaminya itu mengatakan cinta, cinta, cinta. Itu analogi sederhana. Banyak orang mengatakan cinta kepada Rasulullah, cinta sama Rasulullah. Tapi hal-hal kecil yang diminta Rasulullah diperlihatkan oleh Nabi, dia tidak memberikan kepatuhan. Maka sesungguhnya inilah yang menjadikan kita mengevaluasi. Ini syarat dan ketentuan yang berlaku pertama ini. Sekali lagi, mencintai Nabi itu ada komitmen. Mencintai Nabi itu ada tanggung jawab. Mencintai Nabi itu ada kewajiban. Yang mana itu tidak bisa untuk diremehkan oleh setiap orang. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami. Makanya kalau kita menjadi umatnya Rasulullah itu, kalau sudah dihadapkan kepada kita hadis, sesudah diam aja. Kalau hadisnya sahih, tidak usah komentar ini menurut saya begini, menurut Allah. Keputusan juri aja tidak mampu diganggu-gugat kok, apalagi keputusannya Allah dan Rasulnya. Kita ngikutin satu perlombaan, juri sudah memutuskan, itu tidak boleh kita mengganggu-gugat. Bukankah itu syarat yang kita harus sepakati kalau kita mengikuti kejuaraan dan perlombaan? Kalau mengikuti perlombaan dalam urusan dunia yang remeh saja, ternyata ada syarat bahwasanya kita tidak boleh mengganggu-gugat keputusan juri dalam persoalan perlombaan yang sifatnya kecil dan remeh, apalagi persoalan akhirat. Persoalan akhirat kok maunya semau-maunya kita? Persoalan akhirat itu ada aturannya, ada rule-nya. Yaitu adalah memberikan kepatuhan tanpa syarat, ketaatan tanpa tapi. Kalau memang belum mampu, wajar. Saya belum bisa Ustadz, karena saya lemah iman. Tidak apa-apa, orang semacam ini harus didoakan. Orang semacam ini tetap menjadi umatnya Rasulullah. Kalau dia mengakui dirinya memang betul-betul belum mampu. Saya tahu itu wajib, saya tahu ini wajib, tapi saya belum bisa melakukannya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang terpenting jangan mengolok-ngolok. Yang terpenting jangan kemudian kamu tolak dan kamu bangkang terhadap perintah itu. Maka ini yang kita harus paham. Sama ini dengan masalah yang kita jumpai hari ini. Contohnya ada yang kemudian pakai cadar. Saya akan sebutkan. Cadar itu merupakan syariatnya Nabi. Sunnahnya Nabi. Walaupun kedudukannya
berbeda. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Kita menutup aurat tidak pakai cadar, tidak apa-apa. Kita kemudian berjilbab, kemudian pakai cadar, itu baik. Yang tidak baik itu apa? Orang yang mereka mendiskreditkan orang yang pakai cadar. Lalu dikomentari orang yang pakai cadar dengan berbagai macam stigma-stigma negatif. Sebagaimana satu film yang sedang viral sekarang itu. Ada seorang perempuan nyabut cadar. Loh, gimana ini? Ini syariatnya Rasulullah. Ya, kita bercadar. Alhamdulillah, kita tidak bercadar. Tidak dosa insya Allah. Kalau menurut sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya cadar itu sunnah. Tapi ketika kamu mengolok-ngolok syariat cadar, itu menjadi masalah. Mana ada umatnya Nabi mengkritik apa yang telah dicontohkan oleh keluarganya Nabi. Kalau kita belum mampu melakukannya, tidak apa-apa. Saya tidak bisa kalau pakai cadar. Ya tidak apa-apa, karena memang sebagian ulama mengatakan sunnah, tidak wajib. Tapi kalau kamu mengolok-ngolok, itu sudah beda. Makanya kita sedih ya, ada sebuah video lagi viral di internet, di YouTube. Kemudian orang mengaku dirinya sebagai umatnya Nabi, tapi kemudian memperlihatkan adegan film dengan narasi bahwasanya orang yang pakai cadar itu seakan-akan jahat gitu loh. Kalaupun ada orang yang jahat dengan cadarnya, yang salah itu bukan cadarnya. Yang salah itu pelakunya dan oknumnya. Syariatnya tidak pernah salah. Syariat itu tidak pernah salah. Yang salah itu pelakunya. Kalau ada orang yang sholat melakukan korupsi, apakah kita salahkan sholatnya? Kan enggak. Yang salah oknumnya, sholatnya tidak salah. Sama dengan misalkan kita menjumpai ada orang pakai cadar, tetapi Masya Allah mungkin dia melakukan tindakan-tindakan jahat. Kita tidak menafikan, mungkin ada yang memanfaatkan cadar. Bukankah banyak sekali sekarang itu tersangka-tersangka itu, kalau jadi duduk di kursi pesakitan pakai cadar. Padahal sebelum dia itu menjadi tersangka, tidak pernah dia menutup auratnya. Tapi segiliran dia sudah menjadi tersangka, dia tutupin semuanya sampai pakai cadar. Kalau kita sih berprasangka, oh mungkin dia pengen taubat. Tapi jangan pernah kemudian kita membenci syariatnya. Dan itu yang kita harus pahami. Kita belum mampu, ya tidak apa-apa. Tapi jangan menolak. Kenapa? Menolak itu mementahkan cintanya kita kepada Rasulullah. Ada di antara teman-teman kita sekarang belum bisa pakai jilbab. Jangan langsung dikatakan ini enggak umatnya Rasulullah. Jangan gitu. Bisa jadi dia belum mampu. Doakan, didukung, dikuatkan. Ayo mbak, enggak apa-apa mbak. Yang terpenting ada niat dulu. Iya saya ada niat tapi belum bisa sekarang. Enggak apa-apa. Orang semacam ini tetap menjadi umatnya Rasulullah. Karena dia mengakui kelemahan dirinya terhadap syariat. Yang diragukan menjadi umatnya Rasulullah itu apa? Orang yang mengaku umatnya Rasulullah tetapi dia membenci apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini dipertanyakan, kamu umat nabinya siapa kalau kamu membenci syariatnya Nabi? Dan itu yang kita harus pahami. Nah, ini sekaligus pula kan, di sini kan kita sedih ya mendapati satu film viral gitu. Oh kok ada film itu seakan-akan mengadu domba antara muslim dengan muslim, itu gimana gitu. Dan lebih sedihnya lagi dilakukan sama orang yang notabene mengaku dirinya muslim. Seakan-akan orang yang bercadar itu tidak cinta sama negerinya. Ya Allah Karimir Rahman. Dapat kesimpulan dari mana sih orang yang kemudian cinta sama syariat itu kemudian tidak cinta sama negerinya? Nah itu yang menjadikan kita harus memahami. Jadi inilah yang menjadikan kita yang kemudian harus memahamkan kepada kita. Kalau kita ingin mendapatkan syafaatnya Nabi, kalau kita ingin mendapatkan syafaatnya Nabi itu harus memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jangan kemudian kita itu kalau mengaku sebagai umatnya Nabi itu semau-maunya kita. Ya tidak bisa. Kita ini kalau sudah mengaku sebagai suaminya, kalau kita sudah mengaku sebagai istrinya fulan, kita ini harus tahu. Oh ternyata istrinya fulan itu begini. Bukankah ibu-ibu ketika dinikahi sama suaminya, ibu-ibu kan harus menempatkan diri kan. Sebagai suaminya, kalau suaminya ada yang presdir, suaminya ada yang komisaris, suaminya kemudian mungkin ada yang begini, kita langsung menempatkan diri. Sesuai dengan kedudukan suami kita kan. Kalau dalam urusan duniawi saja kita harus menempatkan diri dengan orang yang kita cintai ketika dia memiliki jabatan. Apalagi dalam urusan kita di hadapan Allah. Allah alam. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.